Halo semuanya, kali ini kita akan belajar mengenai materi kelas 7 SMP, yaitu bilangan bulat. Bilangan bulat. Pada dasarnya dibedakan menjadi 3 bagian. Jika digambarkan dalam garis bilangan, bilangan bulat itu terdiri dari bilangan bulat negatif, bilangan nol, dan bilangan bulat positif. Jika semakin ke kiri, nilainya maka akan semakin kecil. Jika semakin ke kanan, nilainya semakin besar. Sehingga di sini, jika suatu bilangan bulat positif, angkanya ini semakin besar, maka nilainya semakin besar. Tapi kalau misalnya bilangan bulat negatif, jika angkanya semakin besar, dia semakin ke kiri, berarti nilainya itu semakin kecil. Pada kali ini kita akan membahas dan membandingkan bilangan bulat. Kita akan belajar mengenai operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat, operasi perkalian dan pembagian bilangan bulat, dan latihan soal. Kita langsung masuk saja di latihan soalnya, membandingkan bilangan bulat. Jadi contoh soal yang pertama ini, isilah titik-titik di bawah ini. Jadi yang perlu kita ingat, seperti pada slide sebelumnya, jika angka bernilai positif, maka semakin besar angkanya, semakin ke kanan, nilainya semakin besar. Jika angka bernilai negatif, semakin besar angka, berarti semakin ke kiri, nilainya semakin kecil. Nah, ini yang pertama, di sini itu 20,50. Berarti di sini dia bernilai positif, semakin ke kanan semakin besar, 50 itu lebih ke kanan dari 20 kalau di dalam garis bilangan, sehingga 20 itu kurang dari 50. Kemudian yang B, 0,35. Di sini 0 itu berada lebih ke kiri daripada angka 35, sehingga 0 itu kurang dari 35. Kemudian minus 3,0. Minus 3 itu dia berada lebih kiri, sehingga minus 3 itu kurang dari 0. Kemudian minus 10, minus 100. Di sini minus 10 itu berada lebih kanan. Minus 100 itu berada lebih kiri dari minus 10 jika digambarkan dalam garis bilangan, sehingga minus 10 lebih besar dari minus 100. Kemudian 200 minus 500. Di sini tentu saja angka yang bernilai positif itu lebih besar nilainya. Jadi di sini 200 lebih dari minus 500. Kemudian yang F, kalau yang F ini dapat kita lihat di sini terdapat dua bilangan yang nilainya cukup besar. Di sini 47.653 dengan 8.699. Kalau melihat angka yang besar ini, pertama kita jumlahkan saja jumlah bilangannya, jumlah angka yang terdapat pada bilangan tersebut. Di sini terdapat 5 angka dan 4 angka. Tentu saja dengan begitu, yang 5 angka ini lebih besar dari yang 4 angka ini. Jadi 47.653 lebih besar dari 8.699. Kemudian yang selanjutnya yang G. Nah, di sini terdapat 4 angka, 8.592 dengan 8.631. Manakah yang lebih besar? Kita bandingkan dari angka pertamanya. Di sini sama-sama 8.000. Kemudian di sini yang kedua 500 dan 600. Mana yang lebih besar antara 500 dan 600? Tentu saja angka 600. Jadi di sini 8.592 kurang dari 8.631. Kemudian yang selanjutnya, jika kedua bilangan itu bernilai negatif, di sini terdapat 5.547.578 dengan 595.326. Mana yang lebih besar atau lebih kecil? Jadi di sini kita lihat angka pertamanya 500 sama. Nah, angka keduanya sini beda. Di sini 40. Di sini 90. Tapi di sini kondisinya itu kedua angka tersebut merupakan bilangan negatif. Jadi semakin besar angkanya, nilainya semakin kecil kan. Jadi di sini posisi 40 di sini
dengan posisi 90 sini, posisi 40 ini lebih besar dari si posisi 90 karena di sini negatif bilangannya. Jadi 547.578 itu lebih besar. Kemudian masuk ke contoh soal yang kedua, kita akan mengurutkan dari nilai terendah sampai nilai tertinggi. Misalnya yang A ini, di sini terdapat 5 bilangan, 100, 20, minus 200, 0, dan minus 5. Di sini terdapat 2 bilangan negatif dan 3 bilangan yang bernilai positif dan 2 bilangan positif dan 0. Nah, di sini kita akan mengurutkan dari nilai terendahnya sampai tertinggi. Nah, di sini kalau nilai terendah dan tertinggi antara bilangan positif, negatif, dan 0, tentu saja yang paling rendah itu adalah bilangan negatif. Pada kondisi ini terdapat 2 bilangan negatif, yaitu minus 200 dan minus 5. Manakah yang lebih rendah antara minus 200 dan minus 5? Jawabannya minus 200. Jadi yang kita tulis terlebih dahulu itu adalah minus 200. Kemudian sesudah itu tentu saja minus 5. Yang ini sudah. Sisanya ada 100, 20, dan 0. Angka selanjutnya adalah 0. Kemudian angka selanjutnya yang positif antara 100 dan 20, mana yang lebih kecil? Mana yang lebih rendah? Yaitu 20. Kemudian selanjutnya barulah 100. Kemudian yang B ini ada 3 angka negatif dan 2 angka yang bernilai positif. Kita akan mengurutkannya dari rendah sampai tertinggi. Berarti yang terendah di sini ada negatif 200, negatif 20, dan negatif 1. Kita ambil angka yang paling besar, yaitu negatif 200 yang paling rendah. Sesudah itu ada negatif 20 atau negatif 1. Jawabannya negatif 20 karena lebih besar dia bilangannya. Kemudian selanjutnya negatif 1. Tersisa 7 dan 35. Mana yang lebih kecil atau yang lebih rendah? 7 dulu, baru 35. Nah, jadi sesimpel itu cara mengurutkannya. Nah, sekarang kita akan mengurutkan dari yang tertinggi sampai terendah. Kebalikan dari yang soal nomor 2 ini. Dari yang tertinggi berarti kita lihat dulu bilangan yang bernilai positif. Di sini terdapat 5 bilangan yang bernilai positif, ada angka 33 dan 6. Mana yang lebih besar? 33 tentunya. Kita tulis 33, 6, 33 sudah, 6 sudah. Tersisa bilangan negatif. Di sini ada negatif 200, negatif 20, negatif 202. Kita akan mencari nilai yang paling tinggi antara bilangan negatif ini. Tentu saja bilangan yang paling tinggi itu kalau misalnya angkanya ini paling kecil, berarti minus 20 dulu. Minus 20 di antara minus 200 dan minus 202, yang paling kecil itu adalah minus 200. Kemudian baru minus 202. Kemudian yang B ini terdapat 5 angka juga, 5 bilangan. Maksudnya di sini ada 3 bilangan negatif dan 2 bilangan positif. Tertinggi sampai terendah berarti kita ambil dulu bilangan yang positif. Ada 1 dan 20. Yang paling tinggi itu adalah 20. Kita tulis dulu 20. Kemudian 1, kemudian minus 1, minus 200, dan minus 12. Mana yang lebih tinggi? Yaitu minus 1, karena bilangannya paling kecil. Kemudian minus 200 dan minus 12. Jawabannya minus 12. Kemudian minus 200. Mudah sekali ya, yang penting kita bisa teliti dalam melihat bilangan dan membandingkan bilangan tersebut. Kita lanjut ke contoh soal yang keempat.
Jadi di sini diketahui bilangan bulat positif X dan bilangan bulat negatif Y. Jadi di sini bilangan bulat positif X dan bilangan bulat negatif Y. Bilangan X ini terdiri dari 3 angka, sedangkan bilangan Y terdiri dari 5 angka. Manakah bilangan yang lebih besar? Di sini kita akan mencari bilangan yang lebih besar. Jadi di sini anggap saja X itu nilainya A, B, C, dan Y itu nilainya A, B, C, D, E. Di sini dia bernilai negatif. Nah, jadi di sini jawabannya bilangan X itu yang lebih besar karena yang Y ini bernilai negatif. Tentu saja bilangan yang bernilai nilai positif nilainya itu lebih besar dari yang bernilai negatif. Kemudian soal nomor 5, andai simbol X mewakili suatu angka, tentukan angka X agar bilangan ini lebih kecil dari ini. Jadi kita tulis dulu bilangannya. Di sini kita lihat saja seperti soal sebelumnya. Di sini agar lebih kecil ya yang akan kita cari. Nah, di sini kita lihat dulu 63.300, tapi angka ribuannya tidak kita ketahui ya. Jadi di sini kita lihat sama-sama 600-an, 30-an, 30-an. Kemudian di sini tidak kita ketahui, dan di sini yang akan kita cari angka ribuannya. Yang B ini angka ribuannya. Di sini lebih kecil dari, di sini kalau lawannya itu 5.000. Lebih kecil dari 5.000 itu bisanya apa gitu. Bisanya ya 4.000, 3.000, 2.000, 1.000. Jadi B di sini dapat kita substitusikan. Jadi bisa menjadi supaya lebih kecil dia bisa 634, 452 atau 633, 452 atau 632, 452, dan yang terakhir itu atau 631, 452. Jadi jawabannya itu adalah 4321. B itu dapat diganti dengan angka 4321. Kemudian soal yang selanjutnya, bentuk soal ke-6, diketahui bilangan X. Jadi di sini X itu sama dengan 1, 2, 3, A, B, C. Jadi ini ratusan ribu ya. Kemudian Y itu sama dengan 4, 5, B, C, D, E. Jadi ini ratusan ribu juga. Dengan Z itu adalah 9, A, B, C, D. Ini puluhan ribu. Jika setiap huruf pada bilangan tersebut mewakili suatu angka, urutkan bilangan tersebut dari yang terbesar. Jadi kita akan urutkan dari yang terbesar. Kita pertama lihat jumlah angkanya. Di sini terdapat 6 angka. 6 angka dia terdiri dari 6 angka. Dan Y juga terdiri dari 6 angka. Dan Z terdiri dari 5 angka. Tentu saja Z ini merupakan bilangan yang memiliki nilai paling kecil karena dia hanya puluhan ribu. Tapi X dan Y ini sama dia statusnya, dia ratusan ribu. Tapi dapat kita lihat di sini awalannya ini si X
mulai dari angka 1, sedangkan si Y mulai dari angka 4. Jadi di sini berarti X itu 100-an ribu, yaitu 400-an ribu. Kita akan mengurutkannya dari yang terbesar. Mana yang lebih besar antara 400-an ribu atau 100-an ribu, kan 400 ya. Jadi yang urutan pertama itu adalah Y, kemudian X, kemudian Z. Mudah ya. Kemudian nomor 7, ibu memiliki 3 buah tomat. Ibu punya 3 buah tomat. Kemudian ibu ke pasar membeli 2 buah tomat. Berarti tomat yang dimiliki ibu sekarang berapa? 3 ditambah 2, 5. Kemudian seorang anak menaikkan layangannya hingga mencapai titik A. Misalnya di sini seorang anak sedang bermain layangan. Dia naikkan layangannya sampai di titik A. Karena angin tidak begitu kencang, anak tersebut menaikkan layangannya ke titik B. Dia tambah naikkan lagi ke titik B. Misalnya di sini titik B. Diketahui titik A itu 2 meter tingginya. Dan titik B itu 3 meter. Ini 2 meter. Ini titik B 3 meter. Berapa selisih ketinggian pada 2 titik tersebut? Untuk menghitung selisih pada bilangan bulat, kita dengan mudahnya dapat mengurangkan angka yang besar dikurang dengan angka yang kecil. Pada kasus ini, angka yang besar itu adalah 3. Kita kurangkan dengan angka yang kecil, yaitu 2. 3 meter dikurang 2 meter, jawabannya 1 meter. Selisih dari ketinggian A ke ketinggian B itu hanya 1 meter. Kemudian berikut ini merupakan operasi yang terdapat pada bilangan bulat, penjumlahan dan pengurangan. Yang pertama ada sifat komutatif, di mana A ditambah B sama saja dengan B ditambah A. Kemudian sifat asosiatif, di sini A ditambah B ditambah C sama dengan A ditambah B ditambah C. Misalnya ini contoh soalnya, diketahui A itu sama dengan 10, B itu sama dengan 11, maka A ditambah B sama dengan B ditambah A. Di sini kita masukkan angkanya, A itu 10, B itu 11, B itu 11, A itu 10. Jadi 10 ditambah 11, 21, 11 ditambah 10 sama dengan 21, sehingga sifat komutatif ini berlaku di pertambahan. Kemudian sifat asosiatif, diketahui A sama dengan 100, B sama dengan 11, C sama dengan 5. Maka jika kita masukkan pada sifat tersebut, 10, A diganti dengan 10, B diganti dengan 11, C diganti dengan 5, A diganti 10, B diganti 11, C diganti dengan 5. Kita akan menjumlahkan terlebih dahulu yang di dalam kurung. Di sini 10 ditambah 11 ditambah 5, 16. 10 ditambah 11, 21. Ditambah 5. 10 ditambah 16, 26. 26. 21 ditambah 5, 26. Jadi ini juga sifat asosiatif juga berlaku pada penjumlahan bilangan bulat. Operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Tentukan hasil dari. Di sini yang perlu kita ingat, jika tandanya sama, maka kita akan menjumlahkan bilangan tersebut. Jika tanda berbeda, kita akan mengurangkan bilangan tersebut. Di sini terdapat 20 dan 30, ini tandanya sama. Kedua bilangan ini bernilai positif, jadi langsung saja 20, 30, hasilnya 50. Kemudian di sini terdapat dua angka yang bertemu di sini negatif dengan negatif, sehingga kita harus buka dulu kurungnya. Negatif dengan negatif adalah positif.
Jadi jumlahnya juga 50. Kemudian di sini yang C, negatif 5 ditambah negatif 10. Tandanya sama-sama negatif. Misalnya kita berutang 5, kemudian kita utang 10. Berarti kita akan menjumlahkan utang kita 10 ditambah 5, 15 dengan tanda negatif. Kemudian di sini minus 100 dikurang minus 50. Di sini kita akan ubah dulu tandanya ini, berarti minus 100. Minus ketemu minus adalah positif 50. Berarti jawabannya di sini kita berutang 100, kita sudah bayar 50-nya. Berarti kita masih ada utang 50. Kemudian contoh soal yang ke-10, diketahui X itu sama dengan 692 ditambah 207. Hasil X lebih dekat dengan. Berarti pertama kita harus hitung dulu ya, X ini nilainya berapa ya. Berarti X itu sama dengan 692 ditambah 207. X ini kita tambahkan 7 tambah 2, 9, 8. 899. Hasilnya lebih dekat dengan, ada pilihannya, berarti kita harus hitung dulu ini baru kita tahu lebih dekat dari yang mana. Misalnya A. A itu 600 ditambah 200, 800. B. B itu 700 ditambah 200, 900. C. 700 ditambah 300, 1000. D. 900 ditambah 200, 1100. Hasilnya, hasil X ini lebih dekat dari yang mana dari pilihan ini. Berarti lebih dekat itu dapat kita hitung dengan, untuk mengetahui mana yang lebih dekat, kita dapat menghitung selisihnya. Jadi untuk yang A ini, 899 dikurang 800 sama dengan 99. 900 dikurang 899 sama dengan 1. 1000 dikurang 899 sama dengan 1001. 1100 dikurang 899 sama dengan 2001. Jadi untuk mengetahui hasilnya lebih dekat dengan yang mana, berarti dengan nilai yang paling kecil, yaitu 1. Jadi jawabannya adalah B. Yang ini. Kemudian contoh soal yang ke-11. Angka 9, 2, 4, dan 5 akan disusun menjadi dua bilangan berbeda. Bilangan pertama disusun dari keempat angka tersebut dengan susunan dari angka terbesar ke angka yang kecil. Berarti bilangan 1 itu angka besar ke angka kecil. Angka besar itu yang paling besar antara 9, 2, 4, dan 5 adalah 9. Kemudian 5. Kemudian 4. Kemudian 2. Nah, selanjutnya bilangan kedua disusun dari 4 angka dengan susunan dari angka kecil ke angka terbesar. Jadi kebalikannya, berarti bilangan kedua itu nilainya 2, 4, 5, 9. Selisih dari bilangan terbesar dengan terkecil yang dihasilkan adalah selisihnya, berarti kita akan mengurangkan bilangan besar dengan bilangan kecil. Kita akan kurangkan, di sini kita pinjam 3 sisa, di sini 12 kurang 9 itu 3, di sini kita pinjam lagi 4 sisa, 13 dikurang 5 itu 8, 4 dikurang 4 0, 9 dikurang 2 7. Jadi jawabannya 7083 yang C. Contoh soal yang ke-12, suhu di tempat X adalah 26 derajat Celcius, di tempat Y adalah 0 derajat Celcius, dan di tempat Z adalah minus 5 derajat Celcius.
A. Kita akan menghitung suhu di tempat X diukur berdasarkan tempat Y. Berarti di sini kita dengan mudah dapat menghitungnya X dikurang Y. X-nya itu adalah 26 dikurang Y, 0. Jadi jawabannya adalah 26 derajat Celcius. Kemudian di tempat X diukur berdasarkan tempat Z. X dikurang Z. Berarti di sini 26 dikurang minus 5. Berarti di sini jawabannya kita buka dulu kurungnya ini. 26 minus ketemu minus jadi positif 5. Berarti jawabannya adalah 31. Kemudian yang C itu tempat Z diukur berdasarkan tempat Y. Berarti Z dikurang Y. Z-nya itu minus 5 dikurang Y. 0. Sama dengan minus 5. Kemudian contoh soal nomor 13. X itu sama dengan 2 kali 3 kurang minus 2, kemudian ditambah 3. Tentukan nilai X. Jadi kita tulis dulu terlebih dahulu. X itu sama dengan 2 kali 3 dikurang minus 2 tambah 3. Jadi di sini terdapat 2 kurung ya. 2 kali masuk. Jadi pertama kita akan menghitung dulu yang di dalam kurung ini. 2 kali kita buka kurungnya ini, minus dan minus jadi plus, 2 tambah 3. Jadi di sini 2 kali 3 ditambah 2 berapa itu? 5 tambah 3. Jadi sama dengan 10 ditambah 3 sama dengan 13. Jadi X itu sama dengan 13. Kemudian contoh soal nomor 14. Dalam suatu kelas terdapat 38 siswa. Jadi di sini total siswa itu ada 38. 15 diantaranya itu perempuan. Jadi terdiri dari 15 perempuan. Berarti sisanya itu laki-laki. Sisanya itu berarti 38 dikurang 15 itu 23. 23 laki-laki. Nah, kemudian 13 siswa suka mengendarai sepeda ke sekolah. Jadi ada 38 siswa, 13 suka naik sepeda. Nah, di sini berarti 13 suka. Sedangkan 9 diantaranya itu wanita. Jadi ada 9 wanita yang suka, 9 perempuan yang suka naik sepeda. Berarti di sini yang sisanya yang suka naik sepeda laki-laki itu ada 4 orang ya. 4 laki-laki. Jadi dari 38 siswa, 13 suka naik sepeda, 9 diantaranya wanita. Berarti sisanya itu selain wanita ada 4 laki-laki yang suka naik sepeda. Nah, tentukan banyak siswa laki-laki yang tidak suka mengendarai sepeda. Nah, di sini sudah kita ketahui bahwa yang suka naik sepeda itu ada 4 laki-laki. Berarti sisanya itu adalah 23, total laki-laki 23 dikurang 4. Jawabannya adalah 19. Jadi ada 19 orang laki-laki yang tidak suka naik sepeda ke sekolah. Contoh soal nomor 15. Jadi di sini kita sudah masuk di operasi perkalian, hubungan operasi perkalian dengan operasi penjumlahan pada bilangan bulat. Jadi di sini misalnya suatu gedung terdiri dari 6 lantai. Digambarkan misalnya 1 lantai, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, ada 6 lantai. Oh, tinggi. Ada 6 lantai gedung. Berapa tinggi gedung tersebut jika tinggi satu lantainya itu 3 meter. Oh, satunya 3 meter.
berapa tinggi keseluruhannya yang ditanya. Nah, yang ini tinggi keseluruhannya ya. Jadi hubungan perkalian di sini dengan operasi penjumlahan di sini. Kalau mau dengan mudah menggunakan perkalian, langsung saja dapat kita kalikan. 6 lantai, ada 6 lantai dengan masing-masing lantainya itu 3 meter. Jadi totalnya itu ada 18 meter. Tapi jika kita menggunakan pertambahan, penjumlahan, berarti di sini berarti ada 3 kali 3 meter ditambah 3 meter tambah 3 meter tambah 3 meter tambah 3 meter tambah 3 meter. Di sini tambahkan 6 meter, 9 meter, 12 meter, 15 dan 18 meter. Begitu. Ini sifat-sifat yang ada pada perkalian ya. Jadi di sini ada sifat komutatif, A kali B sama saja dengan B kali A. Jadi misalnya isi contoh soalnya, A itu adalah 10, B itu adalah 11. Jadi di sini 10 dikali 11 sama saja dengan 11 dikali 10. 10 kali 11, 110. 11 dikali 10, 110 juga. Sifat asosiatif. A dikali B dikali C sama saja dengan A dikali B dikali C. Jadi di sini kita masukkan lagi angkanya. Di sini 10 dikali 11 dikali 5 sama saja dengan 10 dikali 11 dikali 5. 10 dikali 55 sama saja dengan 110. Jadi kita kalikan dulu ini dalamnya. Jadi 110 dikali 5. 10 dikali 55 sama dengan 550, 110 dikali 5 sama dengan 550 juga. Sifat selanjutnya ada sifat distributif. Jadi di sini A dikali B ditambah C sama dengan A dikali B ditambah A dikali C. Kalau misalnya terhadap pengurangan, A dikali B kurang C sama dengan A dikali B, ini A dikali B, dikurang. Kita bawa status bilangannya negatif, A dikali C. Begitu ya. Jadi di sini contohnya 3 dikali 2 ditambah 3. Jadi di sini bisa kita jabarkan menjadi 3 dikali 2, yang ini, terus ditambah kita bawa status bilangannya 3 dikali 3. Jadi di sini kita kalikan terlebih dahulu 6 ditambah 9. Jawabannya adalah 15. Nah, kalau dalam perkalian terhadap pengurangan, di sini 2 dikali 5 dikurang 2. Jadi di sini kita 2 dikali 5, 2 dikali 5 dikurang, kita bawa tandanya 2 dikali 2. 2 dikali 2. 2 dikali 5 itu adalah 10, dikurang 2 kali 2 itu adalah 4, jawabannya adalah 6. Seperti itu ya. Kemudian contoh soal ke-16, seorang nenek ingin membuat kue untuk cucu-cucunya. Anak pertama nenek tersebut memiliki 3 orang anak. Jadi cucu dari anak pertamanya itu si nenek dapat 3 cucu. Anak keduanya itu memiliki 2 cucu, 2 orang anak, sehingga si nenek memiliki 2 cucu. Dan anak terakhirnya belum memiliki anak. Jika nenek ingin memberikan 2 kue untuk masing-masing cucunya, berapa total kue yang harus dibuat nenek tersebut? Jadi kita akan menghitung totalnya. Dia mau kasih 1 orang 2 kue. Berarti 2 dikali anak dari
cucu dari anak pertamanya ada 3, ditambah cucu dari anak keduanya ada 2, kemudian yang terakhir cucu dari anak ketiganya belum ada, sehingga masih 0. Jadi 2 dikali, ini dapat kita kali dalam atau kita mau jumlahkan dulu boleh. Di sini 3 ditambah 2 itu adalah 5. 2 dikali 5 adalah 10. Jadi si nenek harus membuat 10 kue, sehingga setiap cucunya mendapatkan 2 kue. Kemudian contoh soal yang ke-17, ibu ingin membeli apel di pasar. 1 kantong apel, 1 kantong sudah berisi 5 apel. Berapa kantong yang harus diambil ibu jika ibu ingin membeli 3 buah apel? Jadi berapa kantong jika ibu ingin membeli 3 buah apel? Jadi ini dapat mudah kita langsung bahagi saja. 30 dibahagi 5 sama dengan 6. Ibu harus mengambil 6 kantong. Karena di masing-masing kantong tersebut sudah terdapat 5 apel. Kemudian operasi, ini urutan operasinya, contohnya misalnya di sini 20 dikurang 2 dikali 3. Nah, kita kan harus mengerjakan terlebih dahulu perkaliannya, baru kita kurangkan ini. Berarti di sini 20 dikurang 2 dikali 3 itu 6. Berarti jawabannya 14. Kemudian di sini ada 15 bahagi 5 dikali 2. Kalau sebelumnya itu jika ada perkalian, misalnya ada pengurangan, ada tanda kurang atau tanda tambah, terus ada perkaliannya, kita harus mendahulukan perkaliannya. Kalau misalnya ini pembagian, ya kita harus mendahulukan pembagiannya. Tapi bagaimana? Jadi pengurangan dan pertambahan itu dia setara. Jadi kalau mau dikurangkan dulu atau ditambahkan dulu itu tidak masalah. Kemudian perkalian dan pembagian itu juga setara. Jadi kalau di kondisi ini perkalian itu lebih tidak setara dengan pengurangan atau pertambahan harus dilakukan terlebih dahulu, baru pengurangan atau pertambahan dilakukan terakhir. Didahulukan itu perkalian atau pembagian. Tapi bagaimana kondisinya jika pembagian dan perkalian bertemu seperti ini? Nah, jadi kalau seperti ini kita harus dahulukan pembagian terlebih dahulu. Kita mengerjakannya dari kiri ke kanan. Jadi di sini kita kerjakan dulu 15 bagi 5 itu 3, baru kita kali 2. Jadi jawabannya adalah 6. Kalau seperti ini kali dulu baru bahagi, ya kita kerjakan dulu yang kali dulu. Jadi di sini 20 kali 2 kita kerjakan itu jadi 40 dibahagi 4. Jawabannya 10. Kemudian bagaimana kalau contoh soalnya seperti ini? 10 ditambah 2 dikurang 7 kali 5. Nah, kita harus kerjakan terlebih dahulu yang ini. Berarti kita tulis ulang lagi 10 ditambah 2 dikurang 7 dikali 5 itu adalah 35. Baru kita kerjakan 10 ditambah 2 itu adalah 12 dikurang 35. Jawabannya, nah ini kan positif dan negatif. Berarti akan kita kurangkan. 35 dikurang 12 itu jawabannya 23. Bilangannya diambil dari angka yang paling besar. Di sini 35. Berarti dia minus 23. Kemudian yang terakhir ini 5 ditambah 10 kali 4 dikurang 3 dikali 5. Nah, di sini kita tulis dulu 5-nya. Tulis ulang 5 ditambah 10 dikali 4. 10 kali 4 itu adalah 40 dikurang 3 dikali 5, 15. Nah, di sini jadi 45 dikurang 15. Jawabannya adalah 30. Pembelajaran kita sudah selesai mengenai bilangan bulat. Jangan lupa like
video ini, komen jika kalian punya masukan. Jangan lupa share dan subscribe juga channel ini ya. Karena kita akan masuk pada latihan soal untuk bilangan bulat. Jadi, pada video ini kalian dapat melihat soal-soal latihan soalnya. Di sini terdapat latihan soalnya. Nanti pada video selanjutnya akan ada pembahasan mengenai soal-soal yang kalian lihat di sini. Jadi kalian dapat mengerjakan soal-soal ini, kemudian kalian dapat mengecek hasilnya nanti apakah sudah sesuai atau kalau ada yang salah atau nilainya belum sama. Nanti dapat kita bahas di video selanjutnya kenapa masih berbeda, kalian dapat mengamatinya sendiri. Jadi ini ada soal-soalnya. Jadi soal-soal ini diambil dari bentuk-bentuk yang sudah kita bahas sebelumnya, sehingga kalian dapat mempelajari ulang jika masih ada yang kalian bingungkan. Dan jangan lupa untuk tandanya jika ada perkalian atau pembagian, pengurangan, penjumlahan itu jangan lupa diubah tandanya sesuai dengan kaidah yang ada. Kemudian di sini mana yang lebih besar juga sudah. Di sini semuanya sudah dibahas ya. Jadi kalian bisa kerjakan latihan soal yang tadi, di pause-pause saja kalau kalian ingin lihat soalnya, kalian bisa kerjakan soalnya. Kemudian nanti pada video selanjutnya kita bahas bersama-sama mengenai soal tersebut. Jadi kalian bisa cross-check kembali kalau misalnya ada yang salah. Jadi semuanya dapat paham, selain paham, kalian juga dapat mengetes apakah kalian benar-benar sudah paham atau belum, sehingga kalian bisa belajar lagi kalau misalnya belum. Jadi sekian videonya, terima kasih.